Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semua dipermudah urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana cara menambah follower dari followers orang lain. Jadi dengan kata lain, kita bisa memindahkan followers dari kompetitor, dari teman kita, atau dari orang lain dengan cara yang baik dan halal. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah klik subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Jadi teman-teman, ini adalah cara yang baik, jadi kita tidak harus sering-sering untuk upload konten. Jadi tanpa mengupload konten pun, tanpa memposting konten pun, kita bisa mendapatkan followers dari orang lain. Dan ini strategi yang dilupakan oleh para user Instagram. Oke, jadi teman-teman, ini adalah strategi menambah follower dengan cara gratis dan jika kita berhasil, kita bisa mendapatkan 100 followers dalam 1 hari tanpa memposting konten. Apa bisa? Beneran bisa. Bagaimana caranya? Ini dia. Sagas Instagram. Jadi Sagas itu adalah rekomendasi atau pengajuan dari Instagram. Jadi teman-teman, ini adalah strategi yang dilupakan oleh pemain Instagram. Jadi teman-teman, ini bisa kita gunakan strateginya, yaitu strategi Sagas Instagram. Jadi akun Instagram kita akan direkomendasikan, disarankan kepada user lain setelah memfollow akun Instagram yang lain. Jadi teman-teman, di sini kita nggak perlu memikirkan, nggak perlu pusing-pusing memikirkan konten, nggak perlu memposting konten, tapi kita tanpa kita sadari followers kita nambah terus. Jadi enak kan, tanpa mengupload konten, tanpa pusing mikirin hashtag, tiba-tiba followers kita nambah terus. Dan ini sangat baik strateginya. Jadi teman-teman, bagaimana agar follower kita nambah terus tanpa mengupload konten? Jadi ya itu dia strateginya Sagas Instagram. Jadi bagaimana kita bisa direkomendasikan Instagram agar di-follow oleh calon followers kita. Oke, ya ini dia apa yang harus kita lakukan. Pertama adalah nice yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita harus menentukan kepastian dari akun Instagram kita. Nice-nya itu akun kita itu lebih condong kemana, mayoritas kemana, atau ceritanya, temanya itu lebih tepatnya di mana. Misalnya kita punya akun Instagram, kita itu lebih fokusnya tentang wisata di daerah kita. Artinya niche-nya itu jelas, niche-nya itu tepat, bahwa akun Instagram kita itu fokusnya itu tentang wisata di daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya nice dari akun Instagram. Misalnya seorang tokoh politik. Tokoh politik itu kontennya selalu berisi tentang politik. Dia bicara tentang politik. Artinya nice-nya itu adalah tentang politik. Nah, jadi bagaimana akun Instagram kita ini direkomendasikan oleh Instagram? Sagas Instagram muncul di Sagas Instagram. Jadi pertama adalah kita harus menentukan niche dulu yang jelas. Artinya kalau niche-nya jelas, kita tahu nih akun Instagram yang mana yang Instagram akan merekomendasikan ke akun Instagram yang sama dengan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita campur aduk, terus
akun Instagram kita kadang ada yang jualan ini, jualan tas, jualan kuliner, jualan madu, bingung nanti Instagramnya, ini jualan apa sih? Tapi kalau misalnya akun Instagram kita, misalnya ini cerita tentang akun bisnis ya, akun jualan ya. Kalau misalnya akun Instagram kita tentang baju syar'i misalnya ya, begitu orang follow ya konten Instagram yang bicara dengan baju syar'i, kita otomatis akan dibantu Instagram untuk rekomendasikan agar di follow juga. Jadi di situ maksudnya. Jadi teman-teman yang memiliki akun ya, segera pastikan bahwa akun Instagram tersebut itu niche-nya itu kemana, harus jelas. Nah, disinilah peran pentingnya niche dari akun Instagram kita. Kenapa? Instagram akan membantu ya merekomendasikan ya akun Instagram kita ke niche yang sama atau yang relevan atau yang mirip atau lebih condongnya ke sama, karena kompetitornya lebih besar sekarang pemain Instagram. Oke, kedua, konten yang sama. Jadi sama ya seperti saya bilang tadi. Kalau niche-nya sama, pasti otomatis nih kontennya pasti mirip-mirip, pasti akan sama. Ya. Jadi bagaimana kita? Jadi kalau misalnya kita pemain kecil nih, baru nih, tapi kita niche-nya udah jelas. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nih dapat ide konten. Jadi ini saya kasih bocoran, misalnya gini, kita misalnya jualan baju kaos ya, baju misalnya kaos distro misalnya. Kita tinggal cari ya akun Instagram yang niche-nya itu jual kaos distro. Nah, jadi dari itu kita bisa mendapat inspirasi dari kontennya, dan kita bisa bukan meniru ya, ya mirip lah kita buat postingan dari kaos distro tersebut. Jadi artinya bisnisnya sama, yang dijual sama, otomatis nice akun Instagramnya pasti sama kalau dia konsisten ya. Dan kita bisa mendapatkan ide dari tersebut. Jadi artinya seperti ini, kalau ada customer atau orang lain yang mengklik akun dari kaos distro yang itu, yang gede, yang besar, yang sudah besar, itu otomatis Instagram akan rekomendasikan akun kita. Dan kalau misalnya orang sudah memiliki kebutuhan dari kaos distro, dia akan follow yang besar dulu. Setelah dia follow, akan muncul suggest Instagram yang rekomendasikan konten kita. Artinya kita dapat peluang untuk di follow oleh calon customer atau calon followers kita. Jadi sampai sini ya. Oke ya teman-teman ya. Pertama niche-nya dulu yang jelas. Kedua adalah konten yang sama, maksudnya yang relevan, yang mirip. Bukan sama betul ya, bukan ya. Maksudnya yang sama itu adalah ya sama seperti niche-nya tadi, mirip-mirip dia kontennya. Itu akan otomatis dibantu Instagram untuk direkomendasikan akun Instagram kita. Di sini adalah peluang untuk kita. Begitu orang follow ya akun Instagram yang lain, akan muncul akun Instagram kita yang berpeluang akan direkomendasi di follow oleh followers. Oke, ini adalah sering like dan beri komentar. Ingat teman-teman ya, kalau niche yang sama, konten yang sama, jangan mindset itu bahwa mereka adalah kompetitor kita. Sekarang adalah waktunya kolaborasi ya. Mari kita saring like, mari tinggalkan komentar. Ingat teman-teman, begitu kita like ya, calon follower yang lain ya itu akan melihat tuh siapa yang like, itu akan berpeluang kita akan didapat like juga postingan kita. Begitu juga komentar, kita harus seling komentar. Gimana kakak, wah kaos distronya bagus-bagus. Begitu followers yang lain akan baca komentar kita, di situ akan ada jejak. Orang akan kepo, orang penasaran nih siapa nih yang beri komentar. Nah, bisa kita diklik akun kita, terus lihat postingan kita bagus, mirip, dan kebutuhannya emang kaos distro, dan kita bisa jadi pilihan gitu teman-teman. Jadi ya sering-sering lah like. Jadi saat ini nggak usah malu, nggak usah gengsi. Siapa pemain besarnya itu ya dengan niche yang sama dengan kita, maka sering-sering lah memberikan like, sering-sering lah berkomentar.
Ingat ya, komentar itu adalah komentar yang baik, komentar yang positif. Jangan pernah memberikan komentar yang negatif, itu akan mempengaruhi brand dari akun Instagram kita, ya. Jadi dengan memberikan komentar, sering memberi like, itu menandakan bahwa akun Instagram kita aktif. Dan followers paling suka adalah jika akun Instagram itu aktif, ya. Coba teman-teman silakan coba ya. Akun Instagram itu jarang posting atau tidak pernah posting, itu followers itu akan otomatis turun. Tapi kalau kita aktif memposting, aktif like, aktif komentar, Instagram akan membantu untuk rekomendasikan akun kita. Jadi itu kuncinya di sana, ya. Bagaimana Instagram membantu kinerja dari akun Instagram kita. Oke, selanjutnya tag dan berinteraksi dengan baik. Ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan, silakan minta izin di DM, izin ya, tag gitu. Kalau misalnya oke ya kita tag, ya, siapa yang lain tag. Mungkin ini untuk ini harus saya kasih tanda petik, saya garis bawahi ya. Ada akun Instagram yang gede itu dia risih atau nggak mau di tag. Jadi harus minta izin dulu, di DM dulu, ya kita bina atau kita menjalin hubungan baik ya. Ya alhamdulillah kita tag, alhamdulillah kalau dia balas tagnya luar biasa. Ya, kita harus jangan pernah mindsetnya itu dia pesaing kita, dia kompetitor kita harus saling berkolaborasi ya. Apalagi kita pemain baru bisa kolaborasi dengan pemain besar, akun yang followernya besar itu luar biasa. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi untuk sering like, sering komentar dan sering DM-an untuk bisa diizinkan untuk nge-tag. Kalau udah tag ya alhamdulillah kita dapat rekomendasi juga dari teman yang kita tag kalau misalnya dia tag kembali. Jadi ini rahasianya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah konsisten posting. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, keasikan sering like, keasikan sering beri komentar, terus sering tag-tag-tagkan. Tapi kalau misalnya postingannya jarang, ya percuma aja. Nah, Instagram apa yang mau direkomendasikannya. Jadi postingan ini, konten ini pengaruh adalah kan akun tuh kan banyak tuh. Orang yang posting kan banyak. Jadi semakin banyak postingan kita, ya rumusnya semakin besar ya konten kita direkomendasikan atau di Instagram Sages. Jadi di situ rahasianya. Jadi teman-teman ya, teman-teman Instagram Sages itu membantu kita untuk menyebarkan informasi atau menyebarkan dari akun Instagram kita dan berpeluang untuk mendapatkan followers yang banyak. Jadi teman-teman jangan kaget ya, tiba-tiba followersnya nambahnya banyak. Jadi disinilah rahasianya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan Instagram Sages ini untuk menambah followers teman-teman. Ya, dan ini kalau untuk bisnis ini sangat tepat sekali. Kenapa? Target followers kita lebih tertarget ya, lebih jelas dia sesuai dengan target market dari bisnis tersebut atau bisnis online tersebut. Ya, ini bisa diterapkan juga untuk yang memiliki bisnis online. Ya, nomor satu itu utama adalah niche-nya harus betul-betul clear, harus jelas. Kedua, kontennya harus clear juga, jangan campur aduk, harus jelas dia sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan niche-nya. Terus sering like ya, harus aktif terus ya, like komentar, hati-hati ini sering like ini ya. Saya kasih tahu juga, hati-hati waspadai adalah spam, jangan terlalu banyak like dalam waktu yang berdekatan. Terus saling komentar, saling DM-an, berinteraksi dengan baik, jalin hubungan baik, sering tag, dan terakhir adalah konsisten posting yang konten yang baik, konten yang bermanfaat bagi calon followers Anda. Ya, jadi konten ini adalah yang menentukan salah satu menentukan juga orang memutuskan untuk memberi like, komentar, dan follow. Oke teman-teman, nah ini contoh Sagesnya ya. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan silahkan di-share video ini kepada teman dan keluarganya agar mendapatkan
manfaat yang sama. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi teman-teman yang mau share video ini. Kenapa? Karena salah satu amal jariah itu adalah membagikan ilmu yang bermanfaat atau memberikan kebaikan kepada orang yang lain. Oke, mudah-mudahan tercerahkan. Terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.